Inilah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita mulia yang menjadi teladan kesederhanaan, kesabaran dan keimanan yang mendalam. Kisahnya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang nilai-nilai abadi yang relevan dengan kehidupan kita saat ini, di tengah gemerlap dunia yang seringkali melupakan esensi kebahagiaan sejati. Mari kita selami kisah inspiratif ini dan temukan bagaimana kesederhanaan seorang putri Nabi dapat menjadi cahaya penuntun dalam hidup kita. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha adalah putri bungsu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha. Ia dilahirkan di Mekah beberapa tahun sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, Fatimah radhiyallahu anha tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Ia menyaksikan langsung perjuangan ayahnya dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan pengorbanan ibunya dalam mendukung dakwah Islam. Didikan agama yang kuat dan contoh teladan dari kedua orang tuanya membentuk kepribadian Fatimah radhiyallahu anha menjadi seorang wanita yang istimewa. Fatimah radhiyallahu anha memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mencintai Fatimah radhiyallahu anha dan seringkali menunjukkan kasih sayangnya secara terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah, maka ia telah membuatku marah." Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha bukan hanya karena ia adalah putrinya, tetapi juga karena kemuliaan akhlak dan keimanan Fatimah radhiyallahu anha yang luar biasa. Meskipun merupakan putri seorang pemimpin umat dan memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, Fatimah radhiyallahu anha memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak pernah silau dengan kemewahan duniawi atau berbangga diri dengan status ayahnya. Kehidupan Fatimah radhiyallahu anha jauh dari gemerlap istana dan kemegahan dunia. Ia lebih memilih untuk hidup zuhud, sederhana, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang juga sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesederhanaan Fatimah radhiyallahu anha semakin terlihat. Ali radhiyallahu anhu sendiri adalah seorang yang zuhud dan tidak terlalu mementingkan dunia. Kehidupan rumah tangga Fatimah radhiyallahu anha dan Ali radhiyallahu anhu sangat sederhana. Mereka tidak memiliki banyak harta benda dan lebih mengutamakan kebutuhan daripada kemewahan. Dalam beberapa riwayat diceritakan bagaimana Fatimah radhiyallahu anha melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri, mulai dari menggiling gandum, membuat roti, hingga mengurus anak-anak. Meskipun sebagai putri Nabi, ia tidak pernah merasa malu atau gengsi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana tersebut. Ia melakukannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Suatu ketika, beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan seorang pembantu kepada Fatimah radhiyallahu anha mengingat beratnya pekerjaan rumah tangga yang dilakukannya. Ali radhiyallahu anhu menyampaikan hal tersebut kepada Fatimah radhiyallahu anha dan mereka berdua pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan mereka seorang pembantu. Beliau justru mengajarkan kepada mereka zikir-zikir yang lebih utama daripada seorang pembantu, yaitu tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan takbir, Allahu Akbar, yang dibaca setiap selesai salat. Fatimah radhiyallahu anha menerima ajaran ayahnya dengan senang hati dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan nilai-nilai spiritual dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kemewahan duniawi. Beliau mendidik putrinya untuk mengutamakan ibadah dan zikir dalam setiap keadaan. Fatimah radhiyallahu anha pun menerima didikan ayahnya dengan penuh kepatuhan dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupannya.
Kesederhanaan Fatimah radhiyallahu anha juga terlihat dalam pakaian dan perhiasan yang dikenakannya. Ia tidak pernah berlebihan dalam berpenampilan dan lebih mengutamakan kesopanan dan kesahajaan. Meskipun memiliki kedudukan sebagai putri Nabi, ia tidak pernah menggunakan pakaian yang mewah atau perhiasan yang berlebihan. Baginya, kecantikan yang sejati terletak pada akhlak yang mulia dan hati yang bersih. Fatimah radhiyallahu anha juga dikenal sebagai seorang wanita yang sangat sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Ia menyaksikan langsung berbagai kesulitan yang dialami oleh ayahnya dalam berdakwah, pengucilan dan pemboikotan yang dialami oleh kaum muslimin hingga kehilangan ibunda tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Semua cobaan itu dihadapi oleh Fatimah radhiyallahu anha dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu, Fatimah radhiyallahu anha juga tidak luput dari berbagai kesulitan hidup. Kehidupan ekonomi mereka sangat sederhana, bahkan terkadang mereka harus menahan lapar. Namun, Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah mengeluh atau meratapi keadaannya. Ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dengan sebaik-baiknya. Fatimah radhiyallahu anha juga dikenal sebagai seorang wanita yang sangat penyayang dan peduli terhadap sesama. Ia memiliki hati yang lembut dan selalu berusaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia seringkali memberikan sebagian kecil harta yang dimilikinya kepada fakir miskin dan orang-orang yang kesusahan. Kisah kesederhanaan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah budaya konsumerisme dan gaya hidup mewah yang seringkali dipromosikan oleh media, kisah Fatimah radhiyallahu anha mengingatkan kita akan pentingnya hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam urusan duniawi. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mengendalikan diri dari keinginan yang berlebihan dan mengutamakan kebutuhan daripada kemewahan. Dalam konteks pengembangan diri, Fatimah radhiyallahu anha mengajarkan kita tentang pentingnya membangun nilai-nilai spiritual yang kuat dalam diri kita. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta dan kemewahan dunia, tetapi pada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan hati yang kita rasakan dalam beribadah dan berzikir kepadanya. Fatimah radhiyallahu anha juga memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya seorang wanita muslimah bersikap. Ia adalah seorang istri yang setia dan taat kepada suaminya, seorang ibu yang penyayang dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, serta seorang anggota masyarakat yang peduli terhadap sesama. Ia adalah teladan ideal bagi setiap wanita muslimah dalam menjalankan perannya di keluarga dan masyarakat. Menghadapi berbagai tekanan hidup dan godaan duniawi, kisah Fatimah radhiyallahu anha memberikan solusi yang mendasar, yaitu kembali kepada nilai-nilai agama dan mengutamakan kehidupan akhirat. Kesederhanaan Fatimah radhiyallahu anha bukan berarti ia tidak memiliki kesempatan untuk hidup mewah, tetapi itu adalah pilihan hidupnya karena ia lebih mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meneladani Fatimah radhiyallahu anha dengan berusaha untuk hidup lebih sederhana. Kurangi keinginan yang tidak perlu, fokus pada kebutuhan pokok, dan manfaatkan sisa harta yang kita miliki untuk membantu orang lain. Kita juga perlu memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, zikir, dan membaca Al-Quran. Kisah Fatimah radhiyallahu anha juga mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sekecil apapun itu. Fatimah radhiyallahu anha dan keluarganya seringkali hidup dalam kekurangan, namun mereka tetap bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Sikap syukur akan membuat hati kita lebih tenang dan bahagia. Sebagai penutup,
Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha adalah simbol kesederhanaan, kesabaran, keimanan, dan kasih sayang. Kisahnya akan terus menginspirasi umat Islam sepanjang zaman tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim menjalani kehidupan ini dengan penuh makna dan keberkahan. Mari kita jadikan Fatimah radhiyallahu anha sebagai teladan dalam hidup kita, berusaha untuk meneladani kesederhanaannya, kesabarannya, keimanannya, dan kasih sayangnya dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai Fatimah radhiyallahu anha dan memberikan kita kekuatan untuk mengikuti jejaknya dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kisah Fatimah radhiyallahu anha adalah tentang bagaimana kebahagiaan sejati tidak terletak pada gemerlap dunia, tetapi pada ketenangan hati yang diperoleh melalui kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesederhanaan dalam menjalani hidup. Ia adalah putri seorang nabi, namun ia tidak pernah menggunakan statusnya untuk mendapatkan kemudahan atau kemewahan duniawi. Ini adalah pelajaran bagi kita untuk tidak terlena dengan kedudukan atau kekayaan yang kita miliki, tetapi untuk selalu rendah hati dan mengutamakan nilai-nilai spiritual. Kesederhanaan Fatimah radhiyallahu juga mengajarkan kita tentang pentingnya kemandirian dan tidak bergantung pada orang lain dalam hal-hal yang mampu kita lakukan sendiri. Meskipun sebagai putri Nabi, ia tidak malu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri. Ini adalah inspirasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang mandiri dan tidak selalu mengharapkan bantuan orang lain. Kesabaran Fatimah radhiyallahu anha dalam menghadapi kesulitan hidup adalah contoh bagi kita untuk tidak mudah mengeluh dan putus asa ketika menghadapi ujian. Ia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Sikap sabar dan tawakal akan membuat kita lebih kuat dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Kasih sayang Fatimah radhiyallahu anha terhadap sesama juga merupakan teladan bagi kita untuk memiliki hati yang lembut dan peduli terhadap orang lain. Ia tidak hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga berusaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sikap saling membantu dan berbagi akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Semoga kisah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, kesederhanaan seorang putri Nabi ini dapat menginspirasi kita semua untuk merenungkan kembali tentang makna kebahagiaan sejati dan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini dengan penuh makna dan keberkahan. Mari kita jadikan beliau sebagai teladan dalam kesederhanaan, kesabaran, keimanan, dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin.